menunjukkan kehancuran ya. Tadi saya ragu-ragu antara ini indikasi atau tidak. Buat saya ini sudah mulai soalnya. Jadi saya menggabungkannya analisis saya dengan ketika semua partai sudah menolak putusan yang memisahkan pilkada itu. Kemudian yang ini juga. Jadi semacam ada paradigma yang menguat bahwa putusan MK nih kita cuekin aja karena nggak menguntungkan kita. Sehingga menurut saya ketika ada ketua partai politik atau jajaran partai politik yang bilang abaikan aja atau yang bilang kami nggak mau menjalankan putusan MK soal pemisahan pemilu begitu, berarti mereka bukan negarawan jelas, mereka hanya politisi yang hanya mau mengambil untung dari jabatannya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 visi utama program Buka Kartu. MK memutuskan bahwa rangkap jabatan yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan karena ada 30 wakil menteri menjabat sekaligus sebagai komisaris di berbagai BUMN itu dilarang oleh MK. Tapi kemudian salah satu ketua MPR Ahmad Muzani yang kebetulan juga adalah perwakilan dari elit Partai Gerindra mengatakan bahwa putusan MK itu diabaikan saja. Nah, ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar dari bagaimana negarawan, pejabat publik, ya, elit politik melihat MK, melihat konstitusi. Nah, untuk membahas soal itu kita akan berdiskusi dengan Mbak Bivitri Susanti atau Mbak Bibip, pakar hukum tata negara, yang sudah sangat populer, terkenal di berbagai media, ya termasuk kolumnis tetap di Kompas, ya. Mbak Bibip, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mampir lagi di kanal kita meskipun selalu via Zoom. Harus dong. Harus. Mbak Bibip, tanggapannya gimana? Apakah ini sudah sampai ke puncak krisis konstitusi kita? Pertama itu ya, Ahmad Muzani itu ketua MPR. Padahal yang lagi dipersoalkan adalah pemerintah. Teman-teman kalau lupa kan mesti ini klasik ya teorinya Montesquieu itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah MPR tentu saja bukan eksekutif. Jadi ketika ketua MPR yang menanggapi maka kita jadi harus melihat dia dalam kapasitasnya sebagai ketua MPR atau sebagai orang dari Partai Gerindra. Menurut saya sih ini semacam lampu kuning ya. Lampu kuning bahwa ternyata partai-partai politik sebenarnya sedang membangkang putusan Mahkamah Konstitusi. Karena gejala ini juga baik sekali kalau kita, maksudnya baik secara keilmuan ya, tentu saja nggak bagus, tapi perlu kita, itu kata-kata yang pas, perlu kita lihat bersamaan dengan dampak dari putusan MK 135 yang memisahkan antara pemilu nasional dengan daerah. Nah itu kan juga semua partai politik sekarang sudah menolak. Jadi barangkali mulai ada kecenderungan seperti ini dan artinya ya mereka nggak ngerti negara hukum itu. Nggak bisa negara hukum itu nggak ada parliamentary apa ya majoritarianism gitu ya. Maksudnya bahwa legislatif karena wakil rakyat mungkin mereka merasa karena mereka wakil rakyat maka legitimasinya tinggi sekali dalam republik. Padahal bukan begitu. Justru dalam republik kenapa dibagi 3 dan ada yang yudikatif yang bukan elected itu gunanya adalah untuk menjaga prinsip-prinsip republikanisme, prinsip-prinsip negara hukum supaya nggak ada tirani mayoritas gitu. Oke, nah ini yang juga jadi apa ya semacam pertanyaan besar ya di masyarakat sendiri sekarang kemudian ketika ada mekanisme check and balances plus, ya kita bisa menyebutnya demikian setelah ada MK karena check and balances klasiknya dianggap tidak memadai lagi gitu ya. Tapi yang menarik tadi ada sikap yang kita bingung sebagai masyarakat ketika itu dilontarkan oleh pejabat publik karena posisi mereka itu bisa ada di beberapa tempat sekaligus secara bersamaan. Misalnya Ahmad Muzani dia ketua MPR tapi juga adalah orang Gerindra meskipun dia tidak mewakili pemerintah. Tapi sikapnya yang
mengatakan bahwa tidak ada larangan, tidak ada kewajiban, tidak perlu terikat gitu ya dengan putusan MK itu terkait dengan rangkap jabatan yang dilarang. Ini kemudian menjadi semacam apa ya, situasi yang semakin menyulitkan upaya-upaya memperbaiki tata kelola di republik ini. Kita tahu rangkap jabatan itu memang kan, biang keroknya dari berbagai macam persoalan ya, itu adalah representasi dari masalah konflik kepentingan. Dan yang juga menjadi, pertanyaan kemudian, kalau pemerintah itu, memperbanyak jumlah kabinet ya, jumlah kementerian, dan kemudian juga menambah posisi wamen dengan argumentasi bahwa menteri perlu dibantu oleh wamen, tapi wamennya kemudian dikasih pekerjaan lain Mhm mhm. sebagai komisaris gitu Ya. ya. Mhm. Nah, ya ini bagaimana, Mbak Bivitri melihat, soal apa ya, ketatanegaraannya gitu ya dari Indonesia hari ini. Sementara Prabowo sebagai presiden kan selalu bersemangat ketika pidato soal pemberantasan korupsi, soal apa, ya hal-hal yang cukup cukup, apa ya, membakar ya ketika berpidato soal-soal seperti itu gitu. Iya. Iya, jadi Pak Prabowo itu memang seperti dalam mode kampanye terus ya. Jadi, Iya. wah, semangat membakar gitu. Tapi sebenarnya kan dia sudah harus governing, bukan campaigning lagi. Ya. Nah, dalam governing itu kan kita punya panduan yang kita tahu bersama, paling tidak kita namakan good governance. Tapi itu kan bukan cuma jargon. Bahkan dalam konteks, administrasi pemerintahan secara umum, yang namanya good governance kalau dalam hukum Indonesia ada tuh, misalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik, misalnya larangan rangkap jabatan. Jadi memang nggak cuma satu parameter, tapi dia turun di banyak peraturan. Jadi sebenarnya, soal larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri itu ada di Undang-Undang Kementerian Negara. Ya. Di situ pasal 23 kalau saya tidak salah. Nah, kemudian MK bilang, itu ketentuan pasal 23 itu tidak hanya berlaku untuk menteri loh, tapi juga wakil menteri karena alasan dan cara mereka diangkat sama. Jadi rasional menurut saya penalaran hukumnya baik. Kita kan kalau menilai putusan MK itu dari penalaran hukumnya ya. Ya. Jadi menurut saya itu bagus alasannya. Nah, bicara soal tadi ya kan Adnan nanya soal dari segi tata kelola pemerintahannya gimana, karena begini, menteri itu atau jabatan wakil menteri, itu dulu deh. Kan kita seperti menerima begitu saja gitu ya, take for granted, oke ada jabatan wakil menteri. Tapi cobalah kita semua nih cek apakah wajar ada jabatan wakil menteri, itu dulu. Ya. Di negara lain maupun di Indonesia sendiri. Karena jangan lupa kalau soalnya adalah kementerian, dari level kementerian dari level menteri itu teknis semua kan, menteri itu kan melayani publik ya. Jadi turunannya langsung teknisnya ada di sekjen, dirjen, direktur, dan seterusnya. Jadi langsung turun ke dirjen biasanya. Teknis sekali. Sehingga jabatan wakil menteri sesungguhnya tidak diperlukan, beda dengan wakil presiden. Karena wakil presiden itu urusannya juga beda lagi karena ada kebutuhan untuk selalu memiliki seorang kepala negara begitu ya. Kalau wakil menteri Siapa wakil presidennya itu ya. soal yang lain ya. Oh yang lain, ya. Tapi secara konseptual memang perlu dan rasional gitu. Kalau wakil menteri sebenarnya tidak rasional menurut saya karena sudah ada dirjen tadi. Terus kenapa ada? Nah ini yang sebenarnya dimulainya memang sejak zamannya Pak SBY. Pak SBY ya benar. Pak SBY dulu tuh nggak ada. Kalau ingat zaman dulu-dulu sekali memang nggak ada. Zaman Pak SBY dan kenapa itu mulai diperlakukan karena waktu zaman Pak SBY menteri-menteri memang sifatnya sangat politis karena zaman Pak SBY lah kita mulai mengenal formalisasi koalisi. Ya waktu itu ada sekretariat bersama segala tuh koalisinya. Nah sehingga terus terang saja menteri waktu itu juga banyak yang sebenarnya tidak punya kompetensi dari segi rekam jejak. Nah jadi Pak SBY menambahnya dalam tanda kutip dengan meletakkan wakil menteri yang akan melaksanakan secara teknis hal-hal atau memberikan masukan lah secara teknis pada menteri gitu. Jadi agak-agak imbang. Nah tapi lama-kelamaan jabatan wakil menteri ini semakin dipolitisasi.
Dulu juga dipolitisasi zaman SBY, tapi paling tidak untuk nambah jabatan menteri yang sangat politis itu. Kalau sekarang oleh Pak Prabowo, wakil menteri bahkan juga ditunjuk hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih politis, mengakomodasi partai politik yang Ya. mau direkrut dan seterusnya. Nah, jadi, akhirnya dan cukup banyak profesional yang dimasukkan sebagai wakil menteri dan dalihnya selalu, "Oh kasihan gajinya kekecilan tuh lulusan Harvard atau lulusan mana gitu ya." Hmm. Tapi kan kalau Ya. kita berpikir secara kebijakan, cari dong akar masalahnya. Kalau memang ya, gaji wakil menteri dan menteri itu dianggap kekecilan, kita bereskan penganggarannya. Ya. Karena anggaran kementerian besar sebenarnya, yang jatuh ke Sangat menteri besar. sedikit, sangat besar. Tapi kan nanti larinya ke, apa ya, misalnya hal-hal yang sering kita lihat sehari-hari kan, protokolernya menteri, rumah jabatan, mobil, pengawalan, hal-hal Operasional yang ya. heeh, hal-hal yang sebenarnya kurang berguna, sehingga memang gajinya kecil. Tapi kan artinya kalau memang kita mau dapat orang yang bagus sekali untuk di jabatan itu, kita pikir gajinya kurang, ya selesaikan di level itu. Bukan dengan membuat, kebijakan yang salah di tempat lainnya. Apa kebijakan salahnya? Ngasih dia kerjaan kedua, Ya. yang, kita bukan soal cemburu gajinya ya, tapi kan konflik kepentingannya itu, persis. Jadi tadi Adnan nembak hal yang harus sekali jadi perhatian kita. Di soal konflik kepentingannya, bukan sekedar itu juga salah, tapi bukan sekedar, bergaji double atau triple, tapi ini konflik kepentingannya yang mesti kita perhatikan. Karena komisaris itu bukan yang nggak penting loh. Ya. Komisaris kan memberikan masukan kan kepada direktur, pengawasan. Pengawasan. Memastikan BUMN-nya berjalan dengan baik dan seterusnya, gitu. Oke. Mbak Bivitri, ini apa konsekuensinya bagi MK ketika ada pejabat publik yang justru merespon secara negatif putusan MK ya? Dalam pengertian Mmm. bahwa meskipun tadi penalaran hukumnya itu bagus, tujuan putusan itu juga sebenarnya sangat bagus gitu ya buat, perbaikan tata kelola kita, tapi kemudian justru direspon secara negatif dan jika kemudian pemerintah juga ya mengabaikan saja, tetap rangkap jabatan, tetap para wamen itu kemudian menjadi komisaris, dan apakah implikasinya nanti juga akan sampai pada putusan-putusan MK yang lain? Ya, jadi ini pertanyaan penting nih, karena MK secara institusi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena MK sebagai pengadilan, dia hanya boleh bersuara dengan putusannya. Jadi kalau ada isu seperti ini ya mereka walaupun saya yakin sekali mereka sudah ini ya, sudah sadar lah ada situasi seperti ini, tapi mereka nggak boleh ngomong, mereka hanya boleh bersuara lewat putusan. Jadi sepanjang tidak ada lagi perkara yang masuk ke MK, jadi MK juga nggak boleh proaktif, ini juga yang kayaknya banyak deh Nan. Kalau Hmm. kita-kita nih udah ngerti ya, tapi banyak tuh, di luar sana orang yang, "MK kenapa nggak begini? MK kenapa nggak begitu?" Pengadilan di mana-mana, cuma bisa nunggu ibaratnya gitu, Iya, nunggu ada pasif ya? perkara masuk atau enggak, pasif. Jadi mereka nggak boleh, "Ah saya mau review undang-undang ini ah, saya mau review Iya. undang-undang itu," nggak boleh. Nah jadi mereka nggak bisa melakukan apa, sehingga kalau menurut saya akhirnya kita sih yang harus menyuarakan. Karena ini adalah suatu, saya mau bilang menunjukkan kehancuran ya, tadi saya ragu-ragu antara ini indikasi atau tidak. Buat saya ini sudah mulai soalnya. Karena itu tadi, pernyataan jadi saya menggabungkan analisis saya dengan, ketika semua partai sudah menolak putusan yang memisahkan pilkada itu. Kemudian yang ini juga. Jadi semacam ada paradigma yang menguat bahwa putusan MK nih kita cuekin aja karena nggak Hmm. menguntungkan kita. Padahal putusan MK itu tidak seperti putusan pidana. Orang bisa yang Dipaksa. yang Ya. kena putusan dipaksa ya kan, ada eksekusinya. Kalau putusan MK ya tidak. Tapi di sinilah sebenarnya kenegarawanan seseorang jadi diuji. Sehingga menurut saya ketika ada ketua partai politik atau jajaran partai politik yang bilang abaikan aja, atau yang bilang kami nggak mau menjalankan putusan MK soal pemisahan pemilu begitu, berarti mereka bukan negarawan jelas, mereka hanya politisi yang hanya mau mengambil untung dari jabatannya. Hmm.
Oke, terakhir Mbak Bivitri, alasannya karena kata, Pak Ahmad Muzani, ya ini kan cuma pertimbangan MK, tidak Oh masuk di ya. amar putusan. Nah, ini juga sekaligus sebagai sebuah argumentasi yang lagi-lagi mengecilkan berbagai hal yang termaktub di dalam, ya pertimbangan ataupun keputusan Ya. MK gitu. Ini gimana Mbak Bivitri? Nah, ini juga yang harus diluruskan nih. Jadi asasnya kan hakim itu juga lawmaker ya. Cuma tentu saja kita karena tradisi kita civil law terbiasa untuk melihat lah yang namanya lawmaker itu politisi. DPR. Padahal hakim itu juga lawmaker di mana-mana di seluruh dunia, bahkan yang di civil law juga. Nah, hakim, membuatkan rule of the game untuk bermasyarakat, itu sebenarnya di dalam pertimbangan hukumnya. Kenapa begitu? Publik harus paham bahwa putusan itu ada isinya macam-macam. Amar putusan itu hanya satu bagian kecil. Amar putusan itu hanya boleh menjawab permohonan atau gugatan dan seterusnya. Kita bilangnya petitum, istilahnya begitu ya, apa yang diminta oleh pemohon yang datang ke MK atau ke pengadilan. Hanya boleh ngomong itu. Jadi isinya cuma boleh diterima, ditolak, tidak dapat diterima, dikabulkan, cuma boleh bilang itu. Maka penalaran hukumnya, pertimbangan hukumnya, dan juga pandangan hakim terhadap persoalan yang dibawa ke meja dia, itu dituangkannya dalam pertimbangan hukum. Memang ada kepalanya tuh kalau baca putusan, pertimbangan hukum gitu. Semua di putusan MA juga begitu. Nah itu sebenarnya kita harus baca istilahnya itu ratio decidendi. Jadi apa yang melatar belakangi sampai MK menolak atau mengabulkan atau tidak dapat diterima itu apa? Jadi Nah nggak bisa itu juga dipisah-pisah? nggak bisa dipisah-pisah. Sebenarnya bahkan kalau kan banyak yang kemudian nanya, "Emang di kita biasa begitu?" Biasa. Contoh, jangan jauh-jauh, putusan soal partisipasi bermakna, itu kan bukan di dalam amar putusan Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada di dalam pertimbangan hukumnya putusan itu. Amar putusannya cuma bilang, "Oke, Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat." Udah. Tapi MK bilang partisipasi bermakna harusnya begini-begini. Di halaman 393 putusan itu. Nah, apa yang dilakukan pemerintah yang waktu itu masih baik, dia adopsi partisipasi bermakna itu ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi itu udah biasa sebenarnya. Cuma sekarang karena tidak menguntungkan bagi politikus, dianggapnya tidak biasa, dia kemudian diabaikan. Itu mungkin kalau di konteks undang-undang bagian penjelasan mungkin ya? Bagian penjelasan lebih pas, tapi juga ada considerance menimbang mengingat gitu ya. Pertimbangan, menimbang, mengingat itu ya. Yang itu Heeh. memang nggak bisa dianggap nggak ada hubungannya dengan amar putusan gitu ya, atau pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu kan semestinya Iya. logikanya. Kekuatan hukumnya sama tingginya. Iya. Jadi memang begitu cara membacanya. Oke Mbak Bivitri, terima kasih untuk insight-nya. Demikian sahabat integritas bincang kita dengan Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Semoga kita sedang tidak menghadapi krisis kenegarawanan gitu ya. Karena bagaimanapun ini juga sebenarnya mewakili berbagai krisis yang kita hadapi hari ini, krisis krisis demokrasi, krisis hak asasi manusia, krisis pemberantasan korupsi dan lain-lain termasuk krisis ekonomi. Semoga dengan diskusi ini teman-teman punya insight baru bagaimana merespon dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ahmad Muzani ataupun politisi-politisi lain yang menolak jika putusan MK merugikan tapi kemudian menerima jika putusan MK menguntungkan. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.